Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin. Atallahu umrahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita terus dapat mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu, kajian Ahad pagi ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang sepindah semonggo kita panjenengan sedaya ngunjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan sehingga alhamdulillah kita panjenengan sedaya tasih pinaringan sempat, tasih pinaringan sehat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged mendhet suri tauladan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, wonten Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayatipun 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad fina pada kami, di jalan kami untuk mencapai keridhaan kami. Artinya orang yang berjihad untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji lanahdiyannahum, sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Maknanya apa? Kalau kita merujuk dari salah satu tafsir, nah ini saya rujukkan ke tafsir Asy-Sya'rawi. Banyak tafsir, tapi ini akan saya sampaikan tafsir Asy-Sya'rawi yang menulis Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Karyanya banyak termasuk di dalam tafsir. Beliau seorang ulama kontemporer saking Mesir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yakni, kata beliau, maknanya apa? Orang yang berjihad di jalan kami, di jalan Allah, min ajlina mukhlisina lillahi. Artinya orang yang berjuang, orang yang berjihad ikhlas lillahi, karena Allah saja. La yanzuruna ila ghairihi, dan dia tidak melihat kepada selainnya.
Artinya tidak melihat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah saja. Ini makna jahadu fina. Kemudian beliau menerangkan wal insanu, dan manusia itu mahma taharral ikhlas. Manusia itu meskipun dia mencari keikhlasan fi amalihi, di dalam amal perbuatannya. Kita beramal, kita beribadah, tentu yang kita cari adalah keikhlasan. Tentu yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Maka beliau menerangkan, meskipun manusia itu yang dicari di dalam amal-amal mereka itu adalah keikhlasan, wa qasada bihi wajhallah, dan dia memaksudkan seluruh amalnya itu untuk mengharapkan wajah Allah, untuk mengharapkan keridhaan Allah, maknanya begitu. Tetapi dia itu layak manu yukhalitahu syai'un min riya'in wa sum'atin. Tetapi dia tidak akan merasa aman dari bercampurnya amal itu dengan riya, dengan sum'ah. Jadi meskipun kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai keikhlasan kepada Allah, keridhaan Allah atas setiap amal kita, maka meskipun demikian kadang-kadang masih saja tercampur oleh apa? Dengan riya. Riya itu kita beribadah pengen dilihat orang. Kita pengen beribadah, pengen orang dengar kalau kita melakukan ibadah itu. Kita puasa, kita haji, kita zakat, kita sedekah. Masih kadang-kadang meskipun kita berusaha untuk ikhlas, ada terdetik di dalam hati kita itu supaya orang dengar. Ada terdetik di dalam hati kita itu supaya orang lihat. Maka disebut oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi la ya'manu ayyukhalitahu syai'un min riya'in wa sum'atin. Kita tidak bisa aman. Bahkan hatta annal ma'suma Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang maksum saja. Maksum itu artinya terhindar dari kesalahan dan dosa. Kanjeng Nabi Muhammad saja yang terhindar dari semua hal itu. Beliau berdoa begini. Ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, la yaqulu, beliau mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni astaghfiruka min kulli amalin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu min kulli amalin, dari amal aradtu bihi wajhaka, yang aku maksudkan, yang aku niatkan untuk mencapai keridhaanmu, mengharapkan wajahmu, artinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa khalatani fihi ma laysa laka, tetapi di tengah perjalanannya bercampur dengan apa yang bukan untukmu. Niatnya untuk Allah, tetapi di dalam perjalanannya ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah itu kadang masih tercampur riya, kadang masih tercampur sum'ah. Ini kata beliau, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Wa hadza makna, dan inilah makna jahidu fina. Jihadlah untuk kami, untuk mencapai keridhaan kami. Artinya apa? Kita mesti mengawal amal-amal kita itu supaya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus melakukan jihad, berjuang supaya apa? Amal-amal kita bukan untuk selain daripada Allah, terus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mengapa beliau mengatakan, wa illa, kalau tidak, kita tidak jihad terhadap amal-amal yang kita lakukan ini, kata beliau,
Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya, wa illa famal farqu bainal mu'mini wal kafir. Kalau itu tidak kita lakukan, kalau itu tidak kita upayakan, kalau itu tidak kita perjuangkan, lalu apa beda kita, kata beliau, apa beda kita, apa beda orang yang beriman itu dengan orang yang kafir? Sebab apa? Wakilahuma, kedua-duanya, baik orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'malu wa yas'a fid dunya. Kedua-duanya sama-sama mereka bekerja di dalam kehidupan dunia ini. Likasbi luqmatil 'aisyi lahu wa li auladihi. Kedua-duanya mereka berusaha bekerja, berupaya di dalam kehidupan ini untuk mencapai sesuap kehidupan untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya. Fahuma fis sa'yi sawa. Kedua-duanya di dalam usaha sama. Fama waziyatul mu'mini idzan. Maka apa keistimewaan orang mukmin? Sama. Karena apa? Amalnya sama-sama dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Maka kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa maknanya? Saya cerita sedikit. Dulu ketika saya masih bekerja di US, saya kerja di sana hampir 11 tahun. Sampai kemudian alhamdulillah saya bisa meneruskan studi lagi di S2 dan sekarang sudah ke program pasca sarjana di S3. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk ke studi lagi. Ketika saya kerja di sana itu pernah saya belajar pronunciation. Pronunciation itu cara pengucapan bahasa Inggris. Karena saya ingin bagaimana mengucapkan kalimat itu dengan tepat di dalam bahasa Inggrisnya, maka saya mencari native speaker. Native speaker ini adalah orang yang asli berbahasa Inggris. Banyak di sana. Tidak hanya orang dari Inggris sendiri, ada dari Jamaika, ada dari Saint Vincent dan lain sebagainya. Asli mereka berbahasa Inggris. Nah, ketika itu saya belajar cara mengucapkan, kalau kita sebutkan hurufnya itu M, I, R, A, G, E. Itu kalau kita baca apa adanya itu mirage. Sering orang Indonesia mengucapkan itu karena ada merek mobil itu yang M-I-R-A-G-E, mirage. Nah, cara bacanya gimana itu? Mirage itu dalam bahasa Inggris yang benar. Maka saya cari native speaker untuk mengajari saya langsung. Karena saya cari di kamus itu yang ada di aplikasi itu kadang-kadang tidak sesuai. Maka bagaimana pengucapan asli orang native speaker itu bagaimana? Maka alhamdulillah ketemu sama kawan dari Saint Vincent. Saya belajar mengucapkan meskipun tidak bisa 100% sama seperti pengucapan mereka, pronunciation mereka, tetapi saya bilang kalau saya ucapkan ini apakah orang sudah bisa paham? Sudah. Kalau sudah ya sudah. Karena target saya orang paham saja. Tidak sempurna. Tidak masalah karena kita orang Indonesia. Apa cara pengucapannya di dalam bahasa Inggris itu? Yaitu mraz. Jadi
agak susah. Itu saya agak lama untuk melatih itu. Miraz. Nah, itu kata dia. MIRAGE itu kalau diucapkan dalam bahasa Inggris itu miraz. Nah, kenapa saya belajar untuk pronunciation kata ini? Apa maknanya? Artinya itu adalah fata morgana. Karena ketika itu seminggu setelahnya di hari Jumat itu saya harus mengisi khutbah Jumat dengan bahasa Inggris yang saya mengutip surat Al-Kahfi ini. Dan di situ ada kata-kata fata morgana atau miraz. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati. Nah, di surat Al-Kahfi ini saya akan sampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Saya masih mengutip dari tafsir Asy-Sya'rawi. Qul, katakanlah, ayya Muhammad, wahai Muhammad. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada manusia, hal nunabbiukum, akankah kami beritahukan kepada kamu sekalian, katakan kepada mereka begitu wahai Muhammad, tentang apa? Bil akhsarin, al-akhsar. Al-akhsar itu ismu tafdil dari kata al-khasir. Khasirun itu artinya orang yang rugi. Al-akhsar artinya orang yang paling rugi. Al-akhsarun, al-akhsarin itu jamak, artinya orang-orang banyak yang mereka paling merugi. Rugi di dalam apa? Fa-akhsaru yakni aktsaru khasarah. Rugi di dalam amal-amal perbuatan mereka. Artinya rugi karena amal-amal yang mereka lakukan. Wa haula'il akhsarinahum, dan orang-orang yang merugi ini apa? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Dhalla ini bisa diartikan sesat, bisa diartikan sia-sia. Orang yang sia-sia perbuatannya. Wa qad dhalla sa'yu haula. Perbuatan orang-orang itu sesat, perbuatan orang-orang itu sia-sia. Kenapa? Li'annahum yaf'aluna syarr. Mereka melakukan amal perbuatan buruk wa yadunnuna annahu khairun wa hum dhalluna min haitsu yadunnuna al-hidayah. Mereka menganggap itu kebaikan padahal mereka berada di dalam kesesatan. Mereka berada di dalam kesesatan min haitsu yadunnunal hidayah. Meskipun mereka menganggap bahwasannya mereka berada di jalan hidayah. Mereka sesat, mereka sia-sia amal perbuatannya, meskipun mereka menganggap bahwasannya mereka telah berbuat sebaik-baiknya, meskipun mereka menganggap bahwasannya mereka berbuat di jalan hidayah. Contohnya apa? Maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini beliau memberikan contoh. Wa min dzalika, dan contohnya manarahu min a'malil kufar, yaitu perbuatan orang-orang yang kafir. Yang kita lihat, perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Haitsu yabnunal mustashfayat. Nah, beliau contohkan apa perbuatan mereka ini, orang-orang yang tidak beriman ini. Yabnunal mustashfayat. Mereka membangun rumah sakit kata beliau Syekh Mutawalli. Wal madarisa, dan juga madrasah, sekolah-sekolah, wa jam'iyatil khairi wal bir, dan juga amal-amal kebaikan, amal-amal usaha, amal-amal kebaikan, wa yunaduna bil musawah wa ghairiha,
Dan mereka juga menyeru tentang persamaan derajat, persamaan peran baik antara laki-laki maupun perempuan, itu yang disebut dengan gender. Wa ghairiha minal qiyamit thayyibah, dan lain selain itu dari nilai-nilai kebaikan. Jadi orang yang tidak beriman ini mereka membangun contohnya rumah sakit, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga kebaikan, dan mereka juga menyeru kepada al-musawah, menyeru persamaan, wal qiyamut thayyibah, dan juga nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Wa yahsabuna bidzalika, dan mereka menyangka, mereka mengira annahum ahsanu sun'ah. Mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Wa qaddamu khairan, dan mereka telah mempersembahkan kebaikan untuk manusia. Lakin hal a'maluhum hadhihi kanat lillah. Tapi apakah, kata beliau, apakah amal perbuatan mereka ini untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan al-waqi, faktanya, al-waqi maknanya faktanya, annahum ya'maluna linnas, mereka melakukan semua amal itu untuk manusia, walis syuhrah, dan untuk popularitas. Berbuat baik di dalam kehidupan dunia ini, membangun sekolah, membangun rumah sakit, lembaga-lembaga dan lain sebagainya, tapi bukan karena Allah, tetapi untuk manusia dan untuk syuhrah. Syuhrah artinya popularitas, supaya dikenal orang. Walid tarikh, supaya namanya tercatat di dalam tinta emas sejarah, supaya dia menjadi pahlawan. Jadi bukan untuk manusia, supaya manusia mengenangnya sebagai pahlawan. Walid tarikh. Maka apa kata beliau? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya ini, falyakhudhu ujurahum minan nas, maka silahkan mereka mengambil pahala-pahala itu dari manusia, wa minat tarikh, dan dari sejarah yang ia tuliskan, ta'ziman wa takriman, sebagai penghormatan, wa takriman, dan sebagai penghargaan, wa takhlidan lidzikrahum, dan sebagai pengingat-ingat terhadap dirinya di dalam sejarah. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang saya sampaikan, mereka ini mathalus sarab, mereka itu bagaikan fata morgana. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika itu saya menyampaikan apa yang saya sampaikan, fata morgana, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqiyah. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, a'maluhum kasarabin, amal perbuatan mereka bagaikan fata morgana. Inilah yang ingin saya sampaikan ketika itu. Those who disbelieve in Allah, their deeds are like mirage. Itu yang ingin saya sampaikan. Sampai saya berhari-hari belajar pronunciation, cara baca fata morgana dalam bahasa Inggris kepada native speaker, untuk bisa menyampaikan, karena di Jumatan itu dari berbagai negara yang hadir. Ada dari Turki, ada dari India, ada dari Suriah, ada dari Maroko, ada dari Bangladesh, ada dari saudara-saudara kita yang dari Filipina, ada yang dari Thailand, ada yang dari, bahkan ada yang dari Inggris. Karena di Inggris sana ternyata juga banyak muslimnya. Saya pernah ketemu sama orang di restoran. Ketika itu melihat nama saya, karena kalau kita bekerja itu memakai name tag, jadi namanya tercantum. Ketika melihat nama saya, dia senyum-senyum. Saya lihat nama dia di bawahnya ada negara England. England itu berarti dari Inggris.
Terus saya tanya dia, what's your name? Namamu siapa? Orang Inggris ini. Kemudian dia bilang namanya, my name is Mo. Kata dia Mo. Terus saya bilang ke dia, you are not English, you are Arab. Your name is not Mo, but your name is Muhammad. You only in fear to show that your name's Muhammad. Kamu hanya, nama kamu Muhammad bukan Mu. Saya bilang begitu. Kamu hanya merasa inferior saja di Inggris untuk menunjukkan namamu sebagai Muhammad, maka kamu tulis di name tag-mu sebagai Mu. Saya bilang, iya betul nama saya Muhammad. Nah jadi itu orang-orang Inggris biasanya untuk menyembunyikan nama Muhammad itu ditulis Mo saja, karena zaman dulu ada image yang kurang baik di sana kalau mempunyai nama Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang diperangi oleh orang Islam sekarang, jadi Islamophobia di daerah barat. Nah, para raos ingkang kula hormati, jadi amal perbuatan orang-orang yang tidak beriman itu kasarobin fatamorgana. Apa itu fata morgana? Di kejauhan kita melihat ada air, tetapi ketika kita datang itu ternyata tidak ada air di sana. Ini fata morgana. Kasarobim biqi'ah. Biqi'ah artinya di gurun pasir. Yahsabuhu dham'an, maka orang yang dahaga, orang yang haus itu mereka menyangka, mereka mengira itu adalah air. Hatta sampai-sampai idza ja'ahu, ia mendatanginya, ia sampai ke sana, lam yajidhu syai'a, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata di sana tidak ada air. Artinya apa? Artinya sia-sia perbuatan mereka di dunia ini. Mereka menyangka mereka berbuat baik sebaik-baiknya. Mereka menyangka bahwasanya mereka akan mendapatkan, memetik dari kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini, tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka di dalam Al-Quran, kalau kita merujuk kepada surat Al-An'am, disebutkan ya hasratana ala ma faratna fiha wa hum yahmiluna auzarahum. Wahum yahmiluna auzarahum ala duhurihim ala sa'a ma yazirun. Aduhai, sungguh merugilah kita ini ala ma faratna fiha, karena kita telah menyia-nyiakan kehidupan dunia ini. Wahum yahmiluna auzarahum, dan mereka membawa auzarahum, dosa-dosa mereka, memikul dosa-dosa mereka di mana? Ala duhurihim, di atas punggung-punggung mereka. Ala sa'a ma yazirun, sungguh amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Memikul dosa di atas punggungnya. Kalau kita memikul emas 3 kilo lumayan ya. Ini yang dipikul ini dosa. Ala sa'a ma yazirun. Maka kalau kita beralih ke tafsir Ibnu Katsir, beliau menerangkan, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ayat ini. Wa qala Asbad, dan berkatalah Asbad anis Sadi, dari Sadi, annahu qala, bahwasanya ia mengatakan, laisa min rajulin, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, laisa min rajulin dhalimin yadkhulu qabrahu, tidak ada seorang yang zalim pun, artinya orang yang berdosa, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia masuk ke dalam kuburnya, yadkhulu qabrahu, apa yang terjadi di sana? Illa ja'ahu rajulun qabihul wajhi, ketika dia masuk ke dalam kuburnya, ini diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika dia masuk ke dalam kuburnya, dia didatangi oleh rajulun qabihul wajhi, didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya buruk, aswadul laun,
kulitnya warnanya hitam. Muntinurrih. Muntinurrih ini artinya baunya busuk. Wajahnya buruk, kulitnya hitam, baunya busuk. Udah komplit nih. Oh belum, lagi ini. Wa alaihi thiyabun danisah. Pakaiannya kotor. Jadi dia ketika masuk ke dalam kuburnya, ini di dalam hadis yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dia didatangi laki-laki, wajahnya buruk, kulitnya hitam, baunya busuk, wa alaihi thiyabun danisah, dan dia memakai pakaian yang sangat kotor, hatta yadkhula ma'hu qabrahu, dia kemudian masuk bersama-sama dia ke dalam kubur. Fa idza ra'ahu qala, ketika dia melihat laki-laki ini yang buruk ini tadi nemani dia, apa yang terjadi? Dia mengatakan begini, ma'akbaha wajhuka, kamu kok wajahnya buruk sekali. Qala kadzalika kana amaluka qabihan. Orang yang buruk rupa ini mengatakan, demikian pula dulu amalmu ketika di dunia buruk. Qala ma anta narihuka, baumu juga busuk. Qala kadzalika kana amaluka muntina, demikian pula dulu amalmu ketika di dunia ini busuk. Qala ma atna satyabuka, pakaianmu juga kotor. Qala fayaqul, ia mengatakan, yang nemani dia tadi mengatakan, inna amalaka kana danisa, amalmu dulu di dunia juga begitu, amalmu kotor saja. Qala lahu man anta, lalu kamu ini siapa? Kok menemani saya? Qal, kemudian ia mengatakan, amaluka, aku ini adalah amalmu ketika di dunia. Qala fayakunu ma'ahu fi qabri, maka orang ini yang buruk rupa ini, yang bau busuk ini, yang memakai pakaian kotor ini, yang warna kulitnya hitam ini, seterusnya ini, dia menemaninya di dalam kuburnya. Sampai kapan? Apakah sebentar saja? Fa idza bu'itsa yaumal qiyamah qala lahu, sampai dia dibangkitkan di hari kiamat nanti. Inni kuntu ahmiluka fid dunya, ketika dia dibangkitkan di hari kiamat nanti, apa yang dia katakan? Inni kuntu ahmiluka fid dunya, dulu ketika kamu di dunia, aku yang membawamu, aku yang memikulmu di punggungku ini, biladzati wa syahwat, dengan keenakan-keenakan yang ada di dunia ini, dengan syahwat-syahwat, nafsu-nafsu yang ada di dunia ini, dulu aku yang memikulmu, kata orang yang buruk rupa ini. Wa antal yauma tahmiluni, sekarang tugasmu memikul saya. Dados kon mikul wong sing buruk rupa dan segala macam yang diterangkan ini, Pak. Karena dulu dialah yang memikul kita untuk memperturutkan hawa nafsu kita di dalam kehidupan dunia ini, memperturutkan kelezatan yang ada di dunia ini dan lain sebagainya. Qala fayarkabu ala dhahrihi, maka kemudian dia naik ke punggung orang ini. Sebenarnya dia tidak mau, tapi dia naik saja dia. Fayasuquhu, dan dia kemudian menunjukkan jalan. Yasuquhu, yasuq, saqo yasuqu. Maka kalau sopir itu bahasa Arabnya saik, dari kata menunjukkan, orang yang menunjukkan jalan. Maka sopir itu tahu jalan. Kalau sopir tidak tahu jalan berarti bukan sopir ya. Fayasuquhu, maka dia kemudian menunjukkan orang ini jalan ini, hatta yudkhilahun nar, sampai memasukkan dia ke dalam neraka. Ini makna qauluhu wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Maka kembali kepada ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kita mesti mengawal
amal-amal perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini, baik itu ibadah yang bersifat mahdhoh atau ghairu mahdhoh, berjihad terus mengawalnya, berjuang di jalan Allah mengawalnya, supaya tidak tercampur oleh sum'ah, supaya tidak tercampur oleh riya, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita lakukan dari amal-amal tersebut. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, nah ini akan saya tutup dengan membaca Al-Muqtatafat. Al-Muqtatafat itu adalah kata-kata bijak atau mutiara. Jadi dulu ketika kita di pesantren, ini saya ingat ini dulu ketika kelas 2 pesantren, artinya kalau kita kelas 2 SMP. Dulu cuma menghafal saja, sama artinya, kita menghafal dan juga hafal artinya, tapi tidak tahu untuk apa ini sebenarnya. Ternyata ketika kita sudah besar, itu kadang-kadang kita renungkan kembali, oh betul juga dulu yang kita pelajari dulu. Jadi di dalam Al-Muqtatafat ini, kalau kita rujuk secara buku kitab, itu nanti ini ternyata ditulis oleh Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ternyata yang nulis adalah beliau ini. Tapi di dalam mahfudot atau Muqtatafat itu tidak dikasih tahu siapa yang menulis. Maka di dalam kehidupan dunia ini apa yang mesti kita lakukan? Maka kita mesti belajar in anta lam tazra wabsorta hasidan. Jika kamu sekalian, kata Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini, jika kamu sekalian lam tazra, tidak pernah menanam, wabsorta hasidan, waktunya nanam, musim tanam kita tidak pernah menanam, kemudian kita melihat wabsorta hasidan, kita melihat orang memanen pada masa panen, nadimta ala tafriti fi zamanil badri, maka apa yang kita rasakan? Penyesalan yang sangat dalam. Kapan? Fi zamanil badri, pada masa panen. Kagungan lahan, waktu nih tanam, orang-orang pada nanam, kita tidak mau nanam. Kita leyeh-leyeh saja. Padahal waktu tanam, nanti bisa jadi tidak ada hujan. Ketika masa panen itu tiba, maka apa yang kita rasakan? Nadimta ala tafriti, kita akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Karena apa? Tafrit, menyia-nyiakan waktu menanam tersebut. Artinya di dunia ini kita mesti menanam kebaikan, menanam amal dengan apa? Dengan jihad tadi, berusaha sungguh-sungguh supaya amal kita diterima oleh Allah, sehingga suatu saat kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Para sedaya ingkang kula hormati, menika ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten kalepatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, para bapak, mekaten kajian ingkang sampun kawedah ingkang pun Mas Burhan, terutama menika monggo kita perjuangaken amal ibadah, amal saleh kanthi dasar limardhatillah menika